kita ketemu lagi di Talk is Fun. Bagaimana akhir pekan Anda? Ya, tetap semangat ya. Oke, ngomong-ngomong soal semangat dan juga mungkin ya berbeda di Talk is Fun kali ini saya akan menghadirkan sosok-sosok yang saya bilang apa ya, unik kemudian penuh dengan misteri, bahkan kadang-kadang agak sedikit susah untuk dijelaskan atau kita terima dengan logika. Seperti yang pertama, ini dia ada sosok yang memiliki kemampuan karena suaranya bergema, bahkan ia dijuluki Ekoman. Nah, siapakah dia? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Saya habis makan dari sini jadi suaranya berubah nih. Gimana sih nih, tanggung jawab dong. Ya, pokoknya ya gue nggak mau tahu ya. Loh. Kok suaranya bisa gitu ya? Padahal nggak pakai mic atau toa. Tapi kok bisa bergema? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, inilah keunikan dari seorang pemuda bernama Ahmad Nur Fajri. Tak seperti orang pada umumnya, ia bisa menambahkan gema dalam setiap bicaranya, seperti efek eko saat berbicara menggunakan pengeras suara. Karena kemampuan tak biasanya itulah, ia punya julukan sebagai Ekoman. Banyak orang terheran dengan bakat tak biasa Fajri. Aksinya menunjukkan suara eko di depan umum pun beberapa kali membuat dirinya menjadi viral. Panggilan kepada ada ya. Penasaran gimana Fajri bisa mengeluarkan suara gema? Kita simak langsung yuk cerita selengkapnya berikut ini. Kavani nih, aku mau ya. Inosuke. Oke, gimana? Unik kan? Pasti kemampuan ya. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada di Ekoman, ada Fajri, harus gitu gak sih? Boleh kayak gitu. Boleh, gak kayak gitu sih. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik banget. Hey, efek audioman aku. Pada bingung. Si Ande paling bingung tuh nanti ngeditnya. Dia biasa tuh audioman. Biasanya dia cuma duduk. Karena ada Fajri dia berdiri dia tuh di situ. Dia kepo ya. Iya. Boleh di-wetin lagi atau di-dryin lagi echonya ya. Kerja banyak lah. Oke, Ya. itu unik banget. Itu memang gift atau kamu latih? Aku nggak tahu ya gift atau enggak. Kalau misalnya gift aku nggak tahu siapa yang ngirim ya. Oke. Kayaknya sih emang udah bisanya tuh dari lahir. Jadi dulu pas nangis pas gitu. Nah, iya. Kak Tiffany kan kayak gitu. Serius. Aku beda nangisnya. Aku tuh kayak dokter sampai kaget pas buka pintu. Ya Allah, mama ngelahirin gagak. Gitu katanya. Nggak serius. Kan beneran dari kecil. Jadi kalau cerita benerannya tuh, aku tuh dulu Itu ibu kamu nggak takut sama kamu ya? jujur agak takut sih. Dia kayak, aduh dulu coba gua nggak nyemilin inian mikrofon. Gitu. Aku suka ngerujak mikrofon, ada loh di Ciputat, nggak tahu ya. Nggak, jadi cerita aslinya tuh aku tuh waktu umur sekitar 5 atau 6 tahun itu di kampungku tuh sering banget ada dangdutan. Dia tuh hampir setiap bulan atau sebulan 2 kali orang tuh nikahan. Nggak ngerti juga kenapa, emang musim banget apa gimana. Seneng ya kawin ya? Iya, makanya ada dangdutan terus gitu. Dan dangdutan itu mengganggu Fajri di siang-siang mau tidur. Sebagai anak kecil kan siang-siang itu tidur kan. Iya. Dia cek sound mulu. Oh. Iya, jadi kayak cek. One, low. Ganggu. Terus ekonya dinaikin gitu Kak sama dia. Naikin ekonya. Cek, low. Tuh. Gitu. Ini cut nggak sih? Serius? Serius. Jadi Ibunya bawa dia ke sini sekarang? lagi nyuci. Oh, lagi nyuci. Lagi nyuci dia. Oke. Terus tadi gue mau nanya apa ya? Gue jadi lupa. Gue takjub sama suaranya. Oke. Nah, terus itu memang ketika kamu bertumbuh, berkembang gitu, nggak pernah ada momen kemampuan itu hilang?
Tidak ada. Tidak ada. Karena waktu dulu tuh hanya untuk ngejailin temen aja. Iya, gimana kamu dengan teman kamu di SD gitu yang kamu punya keunikan yang tidak bisa diterima dengan logika orang-orang seanak usia itu? Mereka menganggapnya aneh. Ih aneh, gitu doang. Iya. Terus akhirnya menganggap itu aneh, ya Fajri pendem. Jadi kayak, oh aneh nih, gue kayak orang normal aja deh gitu. Oh, nah terus kemudian itu kamu keluarin lagi Iya, keluarin lagi itu 2021. Jauh kan gapnya. di momen? Di momen waktu itu aku butuh banget uang. Jadi ada momen di mana konten kreator stitch video ini kalau lu punya bakat unik dapat 500.000. Oh. Terus akhirnya kayak apa ya bakat unik gue ya? Oh kayaknya ini deh. Gitu. Terus udah akhirnya ngomong deh tuh stitch videonya kan. Kalian ada yang bisa gini nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Udah Fajri matiin, Fajri mandi. Mandi selesai 2 juta views. Wis. Itu makanya kayak oh gini yang masyarakat Indonesia suka. Oh, itu cara kamu menarik perhatian perempuan juga kalau lagi gebetan gitu. Iya lagi. Iya lagi. Iya. Tuh cewek nggak kaget, nggak kabur sama kamu tuh. Enggak, jadi kan cintanya jadi banyak. Jadi kan I love you. Jadi banyak. Makanya aku juga teman-teman tuh takut kalau aku minjem uang. Misalnya mau minjem 100 jadi 500. Pinjem dong 100. Dus. Jadi 500. Nah, kamu pernah periksa ke dokter gak sih? Maksudnya kenapa asal kamu bisa punya eko gitu? Kalau ngecek ke dokter sih enggak ya. Tapi emang kayaknya sih dilahirkan dengan beda ini. Apa sih kelaher ya? Apa sih namanya kerongkongan ya? Oh iya kelaher motor ya? Salah. Iya, gitu sih. Nggak pernah ngecek sebelumnya. Di keluarga kamu juga cuman kamu nih? Ada lagi nggak anggota keluarga yang lain? Sejauh ini nggak ada sih, mereka normal-normal aja. Yang terdahulu-dahulu mungkin itu kan kayak apa namanya genetik gitu kali ya? Enggak? Belum riset sampai sana sih. Oh, belum ya? Belum karena riset. terlalu banyak ya Betawi saudaranya. Jadi kayak aduh yang gang yang mana nih ya gitu. Oke. Itu sih Kak. Dari 2021, selain tiba-tiba kamu dapat 2 juta views. Yes. Terus habis itu dapat 500.000 tuh di Iya, kantong, bener. ya kan? Nah, akhirnya si kemampuan Eko ini tuh kamu kembangkan dan menjadi berkah buat kamu, bukan suatu hal yang harus kamu tutup-tutupi kayak dulu lagi, ya kan? Gimana kamu memanfaatkan ini? Memanfaatkannya itu ketika saya sadar saya tuh lebih suka di depan kamera. Jadi disitulah, aku nih memang dari kecil anaknya bisa dibilang kreatif. Oke. Karena berangkat dari musik, berangkat dari teater, gitu. Jadi memang anaknya tuh suka banget tampil. Kalau kata mama tuh caper anaknya. Oh, caper. Suka cari perhatian orang lain. Mama sih nggak perhatiin. Oh. Bercanda. Iya, jadi dari situ akhirnya menemukan momen. Sebenarnya kalau aku untuk ngonten sendiri aku udah dari 2011. Tapi tidak menggunakan Tidak. Eko ini. Dulu tuh gamers. Jadi main game di YouTube dan lain-lain dan pindah ke musik dulu. Dulu tuh aku sempat fingerstyle gitar kayak Song Hajung gitu. Nah, dari situ kok ini nggak naik-naik ya gitu, kayak apa ya? Akhirnya aku mendengarkan ada seseorang yang bilang kalau berani beda itu kayaknya sedikit lebih baik deh. Gitu. Akhirnya Eho aku cari nggak ada ternyata. Akhirnya ya udah Di kita luar negeri tes dulu. ada yang pernah? Oh, di luar negeri ada? Ada? Ada. Aku orang ke-9 di dunia. Tapi di Indonesia kamu yang pertama? Iya. Gitu. Aku dapat validasi dari mana? Waktu itu aku live di platform. Di situ tuh aku live ada orang Portugal namanya Afonso Rodrigues. Kita nge-live bareng terus dia menyapaku dengan Eho. Hello, Fajri, Dri. Aku balas lagi. Hello, Afonso. Kayak gitu. Akhirnya kita berdua ngobrol pakai Sobi Eho. jadinya, Sobi. Terus dia bilang, finally I found the number 9 of the Echo Man. Gitu. Terus, berarti ke-9 ya? Aku mikir sih, apa manfaatnya ya? Apa ya grup ini tuh untuk apa ya? Iya. Konsultasi Eho, kan nggak mungkin. Konsultasi Eho kan udah ada DAW gitu kan buat mixing. Itu sih, tapi akhirnya aku arahkan lah Eko ini menjadi sebuah entertain yaitu di stand up comedy. Gitu. Jadi menurutku
kayaknya lucu nih kalau misalnya materi Good Eho choice. ini jadi komedi. Karena hidupku berubah banget ketika aku ada Eho ini dikenal orang, berubah banget. Apa perubahan paling kamu rasain? Pertama, samping rumah aku tuh kan ada warteg ya. Aku sering makan di warteg. Judes banget tadinya. Ih, serius. Begitu kamu terkenal, Begitu terkenal, ih Fajri ya kan. Mau apa, launya apa? Ini. Udah pas mau bayar, dimahalin. kirain gue boleh ngutang. Nggak, jadi banyak sih dampak-dampaknya tuh terutama kepada anak-anak kecil ya. Oh, Anak-anak kecil ini aku merasa kayak, oh ternyata anak-anak kecil ini hiburannya tuh cukup unik juga gitu. Karena kan ada anak kecil yang suka apa namanya bus telolet gitu. Iya. Nah aku merasakan sekarang aku udah di masa aku bus telolet Kak. Iya, karena gini, karena logikanya sama. Anak kecil datengin bus, telolet, bunyi, tenenenet. Anak kecil datengin aku, Bang Fajri, Eho, jek. Yeay, aku setara bus telolet Kak sekarang. Analoginya pas juga sih Iya, sebenarnya bener. ya. Oke. Berarti kamu orang ke-9 itu tadi. Iya. Pernah ini gak sih kayak bertukar informasi kenapa akhirnya mereka juga punya kemampuan seperti ini gitu. Pernah, mereka tuh beatboxer rata-rata. Oh, oke. Jadi ini Eko ini dipelajari untuk mereka. Dipelajarin di subbab dari beatbox. Oh, yang murni kamu. Yang murni aku, yang ada apa ya, gaungnya atau reverbnya tuh aku. Karena ada beberapa orang yang mencoba Echo itu dia hanya delay. Jadi kayak cek. Beda sama cek. Oke. Iya. Iya. Mau didaftarin di Murik nggak sih? Oh bisa ya? Kalau bisa oke deh. Apalagi kalau ada duitnya kan. Iya, Ya, bener. alhamdulillah. Pernah nggak ada momen suara kamu hilang? Maksudnya ekonya ini? Jujur ini sekarang lagi flu. Belum hilang sih. Jangan dong. Tapi pernah nggak? Tapi fakta uniknya aku setiap bangun tidur aku ngetes echo aku. Itu. Itu hal pertama yang kamu lakukan? Iya, bangun tidur nih, set. Cek. Oh ada. Ada. Karena takut Kak. Iya. Takut sih. Kenapa Takut. kamu takut suara eko ini hilang? Karena kalau misalnya hilang aku mikirnya kayak, aduh gimana ya cara ngeimpresi orang lagi gitu. Karena dulu aku ngeimpresi orang main gitar sampai sejago mungkin, orang cuman abis itu lupa. Tapi Echo ini, cek, orang pasti langsung kayak, Fajri Echo, Fajri cek, Fajri gaung, Fajri apalah gitu, gemak, goa dan lain-lain lah. Gitu. Apa kata keluarga kamu, orang tua kamu di rumah? Terus dengan suara eko gini, nggak ngebayang sih dalam kondisi rumahnya. Manggil ibu apa? Ibu, mama? Mama. Mama, gitu asik kalau di rumah. Kalau mama sih respon pertamanya adalah kan dia Betawi banget ya. Jadi kayak lu makan apa dah bisa begitu gitu kan. Gitu. Jadi kayak nggak tahu ya mah gitu kan, mama yang buat gitu kan. Jadi kan pasti harus mama yang tahu gizinya apa, nggak mungkin kan gizinya Eho. Gue takutnya dulu ngidam apa gitu kali ya, Mike apa gimana ya? Iya, aku sih nanya dia dulu ngidamnya David Beckham, kan gak ngaruh. Oh iya sih ya, beda ya. Oke, sekarang kamu udah dikenal orang banyak sebagai ekoman. Apapun itu sebutannya, tapi keunikan ini membuat nilai plus lah di kamu, punya banyak benefit. Termasuk juga kemarin kamu datang ke JAF untuk menghadiri JAF di sana baru-baru ini dan selesai syuting. Oke, jadi sekarang merambah ke dunia film. Sekarang tuh Itu sini pakai gitu kayak. Nah, ini menarik banget karena di JAF 2025 kemarin itu aku adalah filmmakernya, salah satu filmmakernya. Oh iya. Dari Emerging 1. Oke. Judul filmnya itu 1998, pakai bahasa Inggris aja biar keren ya. Iya, boleh deh. 1998 To Chase a Monster Away. Oke. Itu bahasa judul Indonesianya tuh Mehambo. Ini film pendek isu sosial dari Aceh. Oke. Gitu. Jadi sedih banget sih memang filmnya karena ini kisah asli dari si direkturnya yaitu Arliandi Akbar. Kebetulan dia memang temanku. Jadi disitulah aku sebagai voice actor. Sebelumnya memang sudah pernah juga sebagai aktornya. Ini film pendek keempatku. Ya nanti proses ada yang kelima lagi. Oke, Gitu. luar biasa ya. Atau mungkin nanti mau bikin film tentang diri sendiri di e-comment gitu kan? Ada.
Oke, oh ya? Ada. Oke, Ada. luar biasa. Tadi kamu bilang kamu tertarik teater, Ya, intinya sebagai pekerja seni Ya. yang terlibat di industri hiburan termasuk nyanyi. Yap, Kalau nyanyi bisa pakai Eko? bisa. Oke, Nyanyi apa ya? nyanyi apa? Mungkin yang semua orang tahu kali ya. Iya dong. Heeh. Balonku ada 5 semua orang tahu. Boleh. Kita nyanyi apa aja yang penting tuh itu lagunya ada ekonya. Coba aku pengen dengar. Oke, tapi ini Kita yang pengen dengar. lebih menarik, ehonya yang ngatur kakak. Hah? Ya, jadi kalau kakak angkat tangan itu ada ehonya. Kalau kakak nggak angkat tangan itu ehonya mati. Oh, aku angkat tangan ada heonya, ini nggak ada. Iya. Oke. Siap? Jadi aku bisa ini. Bisa on off terserah aku. Bisa on off. Ya, jadi nasibnya ada di gue dong. enggak dong, aman. Oke. Oke, siap. Siap. Kita mulai ya. Iya. Balonku ada 5 ini simpel-simpel Iya, aja, semua simpel orang aja, tahu oke. ya. Oke. 1, 2, 3. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah mumu dada dan biru meletus balon hijau dar. Wow. Kasih dong tepuk tangan lagi untuk Fajri Komat. Terima kasih. Thank you for coming. Terima kasih sudah Yap. datang. Ya. Ini membuktikan sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai keunikan atau membuat kita terperangkap gitu ya, nggak Iya, bisa membuka benar. diri, ternyata Benar. bisa jadi nilai plus, Iya. manfaat, banyak perubahan yang positif Benar, untuk diri kita dan lingkungan. Karena ya. menurutku kebanyakan orang yang ingin menjadi konten kreator itu terlalu melihat jauh banget. Mereka tuh lupa di sekitar dia itu bisa loh dijadiin sebuah sesuatu ternyata. Gitu. Oke, aku mau satu lagi boleh? Oh boleh. Kita mau teaser. Oke. Kameranya ada di sini. Kamu bilang setelah ini kita masih akan kembali di Talk is Fun. Jangan kemana-mana. Oke, siap. Mana nih? Yang nyala yang mana? Oh ya, yang ini. Gimana? Ini tengah-tengah. Oh yang ini. Oke. Setelah ini kita masih ada yang lain lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Talk is Fun. Terima kasih sudah Terima datang. kasih. Sebenarnya mereka lebih wise sih daripada kita sebenarnya ya, karena di kamusnya mereka itu tidak ada keserakahan, mereka itu nggak ada dusta-dustaan gitu ya, tidak memanipulasi kecuali itu Anabul yang tinggal di rumah Oke, yang karena mirroring dia sama ownernya Iya. gitu ya kan, tapi secara nature semakin mereka itu dekat dengan alam, sebetulnya mereka itu semakin freedom ya. Kamu lagi senang. Apa tuh? Mau ngomong apa? Aku nggak ngerti tapi kalau kamu ngomong. Di balik suara dan tingkah laku hewan, ada beberapa pesan yang ingin mereka sampaikan namun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan kita sebagai manusia biasa juga tidak bisa mengartikan apa sih sebenarnya yang mereka rasakan atau ingin mereka ungkapkan. Tapi ada salah satu profesi di mana seseorang bisa berkomunikasi dengan hewan mulai dari membaca pikiran, membaca perasaan, sampai bisa jadi perantara pesan antara hewan peliharaan dengan pemiliknya. Namanya animal communicator. Animal communicator adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan melalui cara nonverbal, seperti membaca energi, perasaan, intuisi, dan perilaku hewan. Tujuannya adalah membantu para pemilik hewan untuk memahami kebutuhan emosional dan kondisi mental hewan peliharaan mereka. Jasa animal communicator biasanya dicari oleh para pemilik hewan untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh hewan terhadap mereka, mencari hewan yang hilang, hingga membantu untuk memberikan ketenangan pada hewan-hewan dalam kondisi sakit. Dr. Ajanti adalah seorang dokter hewan yang juga dikenal sebagai animal communicator selama hampir 10 tahun. Dengan pendekatan intuitif dan pengetahuan medis, Dr. Ajanti dapat membantu pemilik untuk memahami pesan-pesan yang diucapkan oleh hewan mereka.
Dok, kalau proses animal communicator itu sendiri mempengaruhi nggak sih sama proses pengobatan hewan di klinik? Dia mempengaruhi. Nah, ini kalau si Melky kira-kira dia lagi mikirin apa, lagi perasaannya lagi gimana nih dok sekarang? Sebenarnya tadi saya kan sempat ngobrol sama Melky ya. Terus Mel. Nah, jadi dia ini sebenarnya dia happy banget ya. Ya, kemudian dia tuh sebenarnya sempat bertanya sih, ini ada apa sih, gitu rame-rame banget. Kita lagi liputan Melky. Ya. Nah, terus dia tipikal anak yang sebenarnya kan kepo ya. Kepo ya kamu. Jadi dia pengen tahu ini itu gitu loh, betul kan? Oh iya, kamu mau ngomong mimik, mau Ya. ngomong mimik ya? Nah itu kan secara langsung ya dok. Biasanya kalau jasa animal communicator itu kan yang saya tahu nggak hanya secara langsung kayak dokter Ajanti dengan Melky sekarang ya, ada juga yang via foto. Berarti bisa dong kalau ngelihat kucing saya, ini Bisa, saya tunjukin bisa, aja bisa. fotonya. Nah kira-kira nih dok, kucing saya nih dia cuek banget nih, sayang nggak sih dok sama saya? Oke. Jadi dia nih ya, siapa namanya? Iter. Iter. Iter ini tipikal anak yang apa ya, jaim ya. Benar. Nah, dia ini tipikal yang nggak mau, dia tuh gini, jaim tuh dalam artian dia nggak mau kelihatan bahwa dia itu manja, gitu, sayang gitu ya. Nah, dia tuh maunya kelihatan kalau diri dia itu kuat, ya. Dan dia tipikal yang aware dengan sekelilingnya. Oh gitu. Nah, jadi kalau mbaknya mau sayang-sayang dia, itu nggak bisa kayak kita ke Melky gitu. Oh nggak bisa yang kayak sayang Iya. gitu, nggak bisa ya Pasti dok? kan di Ih bener banget, dia langsung nyakar, bener. nakar kan. Dia nggak suka soalnya. Dan dia kalau dia mau minta disayang, paling dia datang sebentar, dielus, terus dia kembali lagi kan, dia pergi lagi gitu loh. Nah, dia itu tipikal yang kayak dia, itu harus diajak ngomong seperti teman atau sederajat gitu. Dia nggak mau, dia tuh seakan-akan, ih bodoh banget sih kamu. Nah, itu Ini pengalaman pertama saya berkomunikasi atau berbincang sama animal communicator, dan saya cukup amazed ya, karena mostly apapun yang dikatakan sama dokter Ajanti itu mencerminkan kucing saya. Kondisi fisik dan pikiran dari animal communicator juga mempengaruhi dalam proses berkomunikasi dengan hewan. Untuk melakukan komunikasi dengan hewan, seorang animal communicator harus dalam kondisi sehat dan rileks. Paramita Cahya, Warsa, Tangerang, Banten. Ya, kalau dari tayangan yang baru saja Anda lihat, tidak hanya memang dokter dengan kemampuan medis, tapi ia juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi sinyal perubahan perilaku, kemudian emosi, karakter hewan. Jadi mungkin banyak sekali yang terbantu dengan animal communicator dalam berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Nah, kita akan tanya lebih lanjut. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Dokter Hewan Rajanti. Dokter, apa kabar? baik. Terima Kak kasih Tiffany. sudah datang di Talk is Fun kali ini. Ini menarik, saya mengamati animal communicator ya. Ada beberapa animal communicator, tapi yang mungkin kadang-kadang kita banyak pertanyaan, bagaimana kemudian manusia bisa berkomunikasi dengan hewan, dok, gitu. Ya. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, jadi memang bagaimana kita berkomunikasi dengan hewan ini kan sebenarnya banyak cara ya, Iya. banyak metode. Nah, yang saya buat, yang saya pakai ya itu adalah saya menyebutnya sebagai mind power. Ya, namanya itu saya buat sebagai mind power. Mind power itu artinya kekuatan dari si otak kanan. Jadi sebetulnya kita ini semua dari kita sebenarnya memiliki kemampuan dari si otak kanan tadi. Oke. Gitu loh. Jadi otak kanan itu dia bisa digunakan untuk melakukan telepati sebenarnya. Ya kan? Nah, telepati ini itu kita lakukan diubah oleh si otak kiri menjadi percakapan dua arah.
Oke. Kira-kira seperti itu. Itu metodenya ya, dari Manpower. Jika kondisinya kan beda-beda nih dok, ada yang datang ke dokter ketika memang hewan peliharaannya mengalami perubahan perilaku, ya kan? Itu Betul. satu. Artinya hewan tersebut dibawa ke tempat dokter. Iya. Tapi ada juga kenapa membutuhkan jasa animal communicator, karena untuk mengetahui atau mendeteksi keberadaan hewannya yang hilang Iya. atau mungkin kabur dari rumah Iya. gitu. Sehingga kan nggak ada hewannya. Nah, bagaimana metode komunikasinya? Ya, jadi sebetulnya kalau kita menggunakan otak kanan, itu kita sebetulnya tidak membutuhkan ruang dan waktu. Bingung ya? Jadi sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan siapapun ya yang tidak di dekat kita, sebenarnya itu gitu. Kenapa? Karena kitanya yang masuk ke gelombang alfa sebenarnya. Oke. Jadi contoh gini, kita kan ini ada di gelombang beta tanpa kita sadarin. Ya, kita berkomunikasi dalam kondisi sadar, betul nggak? Betul. Ya kan? Betul. Artinya kita terjaga. Nah, kita ini dalam kondisi kita ada di gelombang beta. Nah, tapi begitu kita sekarang mulai agak renyep-renyep, mau tertidur. Iya. Nah, sebenarnya kita ada di gelombang yang berbeda tuh. Udah mau masuk ke gelombang alfa, sebenarnya tuh gitu. Oke. Contoh misalnya gini ya. Kami pernah coba mencari kucing yang hilang, gitu ya. Kucing ini jelas ada fotonya, gitu ya. Kemudian warnanya putih, gitu. Lalu kemudian saya berusaha untuk mencari, kok gelap ya, nggak ada nih gitu. Jadi kemungkinan besar kan dia sudah tidak ada nih, gitu ya. Kemungkinan besar seperti itu. Sementara saya karena ini sangat sayang banget ya ownernya, kita berusaha untuk tolong dong tim saya bantu gitu. Nah kemudian ada satu yang saya minta tolong juga karena dia punya background dengan energi gitu ya. Nah kemudian saya minta tolong, ayo Pak bantu Pak, siapa tahu bisa dapat gitu. Karena mungkin aja kan saya nggak bisa untuk menembus terlalu dalam nih gitu ya. Karena saya nggak bisa nih Pak, nggak dapet gitu. Terus dia coba. Nah begitu dia coba dia bilang, ada dok katanya. Ada di daerah sini, itu ada rumah dengan cat warna putih, itu nggak jauh, ada ini, ada mobil warna putih, ada motor juga di situ. Wah terus kita kasih tahu dong sama ownernya, coba cari, coba ada. Dan benar ada. Ada kucing yang sama persis dengan yang difoto, ya kan? Begitu ownernya datang, ownernya bilang apa? Bukan katanya, kucing saya nggak ada ekornya. Itu ada ekornya. Persis, exactly semuanya sama. Ya itu. Oke. Ya jadi kita kan nggak tahu penandanya apa. Iya, ya kan? iya Nah, itu. benar-benar. Karena emang agak susah karena data itu mirip kalau kita nge-googling ya. Mirip aja, konteksnya tuh sama seperti itu. Oke. Bagaimana kemudian dokter bisa memahami emosi dari hewan ini? Katakanlah memang ada perubahan perilaku kan. Kalau kita kan cerita, ini kan kita tahu dia sedih, kita tahu dia marah, dia kecewa gitu. Sementara kalau hewan, saya nggak tahu mungkin berbeda responsnya seperti apa. Dan respons dari hewan tersebut bagaimana kemudian ditunjukkan dok? Iya, jadi memang agak berbeda antara animal communicator dengan behaviorist. Oh, Ya kan, kalau behaviorist kan mereka melihat dari perilaku ya. iya. Mereka udah mengerti misalnya kalau perilaku ini mereka maunya ini, kalau ini mereka maunya gini gitu. Tapi kan ada penyimpangan individual ya. Ya kan, tidak semua yang jadi gini. Secara behavior kalau ada kucing yang dia pipis tidak di litter box, berarti dia punya masalah gitu ya. Itu kan behaviorist ya. Tapi kalau kami belum tentu kami mendapatkan sama seperti itu. Gitu loh, bisa aja kami dapetinnya, kenapa dia pipis sembarangan? Iya karena dia udah sebel banget sama maminya nih, karena maminya ngomel terus gitu. Jadi dia sengaja, dia mau bikin maminya cari perhatian. Karena maminya mungkin sibuk main HP terus, itu kayak gitu ya. Gitu lah. Tapi ada nggak dok, pernah nggak menemukan case gitu ya, memang hewan tersebut nggak belongs ada di tuannya atau ada. Ada yang nggak move on karena dia masih kepengen sama tempat yang lama. Gitu. Saya pernah diminta sama teman saya karena dia kehilangan kucingnya kan. Lalu kemudian saya coba untuk cari ya si kucing ini kemana gitu. Akhirnya cari dalam artian mencari ya. Kemudian saya cari data itu, kemudian saya bilang sama dia, ayo dong kamu pulang, semua nungguin kamu nih. Terus dia bilang apa? Enggak, saya mau di sini aja. Kenapa? Ya karena di sini saya menemani seorang anak perempuan dan saya dikasih gambaran bahwa anak perempuan ini dia di kursi roda gitu.
Nah, dia merasa mungkin itu home-nya buat dia karena mungkin dia tipikal yang senang kalau dia bisa menolong, ya kan. Mungkin di tempat lama dia tahu dia disayang. Tapi mungkin ini dia merasa dia lebih dibutuhkan gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang animal itu anabul ini mereka memilih tempat di mana mereka merasa Rumahnya ya? Iya, mereka terpanggil ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa paksakan ya. Ada yang dia nggak mau pulang balik ke rumah asalnya gitu ya, karena dia merasa bahwa ya saya lebih betah saya di sini gitu. Dan itu pilihan karena terutama tipikal yang karena anabul ini kan juga mirip manusia, mereka punya personality, Betul. ya kan. Betul. Yang personality-nya lebih nature, mereka lebih kuat biasanya untuk mengikuti dorongan instingnya mereka. Dan kita ya nggak bisa apa-apa juga kalau dia Iya. memutuskan gue nggak mau balik terus Ya mau nggak apa mungkin gitu. ayo harus pulang, harus balik Iya, lagi iya, ke rumahnya. Ya oke. Dan untuk Dokter Rajante ini tidak hanya kucing dan anjing, tapi juga bisa berkomunikasi dengan banyak hewan. Ya saya semua yang hidup ya. Oke. Ya kalau yang nggak hidup ya nggak bisa karena alamnya udah berbeda. Betul. Apa dok? Kodok katanya. Atau apa? Ya kecoa. Ya, Oke. kemudian saya seneng banget kalau saya komunikasi dengan hewan di alam bebas ya. Karena mereka nggak ada yang mempengaruhi kan. Iya iya iya. Dan cepet banget mereka mendapatkan pesan kita itu cepet banget mereka bisa ngerti ya. Oh ya. Lebih cepet karena lebih pure ya, lebih murni. Tapi cara berkomunikasi dengan hewan yang satu dengan hewan yang lain karena berbeda spesies, ada perbedaan cara berkomunikasi? Enggak sih, Oh, enggak? sama aja. Oh, Sama oke. aja. Saya pernah diketawain sama burung gagak gitu ya. Oke. Karena di Alaska tuh kan saya datang ke apa sih kayak Taman Marga Satwa gitu ya. Saya kan kepengen banget lihat beruang Alaska gitu ya. Yang terkenal itu kan. Terus udah gitu kok mana nih saya nggak ketemu satu juga kan. Terus di kandangnya si beruang saya tungguin gitu. Terus si burung gagak bilang, udahlah percuma ditungguin juga nggak akan ada. Dia tuh males banget katanya gitu. Ya kan dia nggak bakalan keluar katanya gitu. Saya kan nggak percaya dong. Terus saya masih diem di situ saya tungguin masa dia nggak keluar sih gitu ya. Udah mulai kesorein kan. Dia bilang lagi, nggak percaya dikasih tahu nggak akan keluar. Dia tuh nggak bakalan keluar tidur terus kerjanya gitu. Nah itu kayak gitu. Selama perjalanan menjadi seorang animal communicator, dok, apa mungkin message atau value yang bisa dokter dapat sehingga ini juga bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat? Kalau mungkin bahasa antar manusia kita memuliakan manusia, memanusiakan manusia gitu. Tapi ini ketika kita berhadapan dengan hewan, karena sesama jenis makhluk hidup, mereka pun juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Ya jadi sebetulnya ya, Iya. sebetulnya jujur nih ya, sebenarnya mereka lebih wise sih daripada kita. Sebenarnya ya, karena di kamusnya mereka itu tidak ada keserakahan, mereka itu nggak ada dusta-dustaan gitu ya, tidak memanipulasi kecuali itu anabul yang tinggal di rumah. Oke, Yang karena mirroring dia sama ownernya Iya. gitu ya kan. Tapi secara nature semakin mereka itu dekat dengan alam, sebetulnya mereka itu semakin freedom ya, oke. gitu loh. Nah, dan sebenarnya saya belajar banyak dari mereka kan. Jadi bagaimana mereka menyikapi sebuah masalah gitu loh. Di saat kalau kita udah lagi kesel banget gitu, mereka tuh yang bisa, udahlah dok, gak usah pikirin. Nah itu kayak gitu. Ya udahlah, udah itu jangan dimasalahin. Nah itu kayak gitu. Dan mereka itu pemaaf ya, sebetulnya. Nah, Karena yang tapi kita ya itu lihat kan tadi. dari luarnya Iya, kan ya. Itu tadi ya. Contoh kayak gini, di alam bebas itu mereka punya, kan contoh kayak gini lah ya. Siapa sih yang menyangka kalau seekor badak yang besar seperti itu ternyata hatinya rintuk. Benar. Hatinya itu lembut banget gitu loh. Betul. Ya kan? Karena kita melihatnya kan dari packaging luarnya, dari fisiknya yang besar, kemudian Iya. menakutkan. Itu yang kita Iya. selalu ada di Iya. bayangan dan kadang-kadang itu yang akhirnya kemudian tertanam ke anak-anak kita kan. Iya, padahal mereka itu hatinya lembut banget gitu. Mereka tuh bisa yang ngangenin kita gitu ya. Nah begitu kita datang dia juga nggak menyerang kita gitu loh. Bahkan dia membiarkan kita dekat sama dia gitu. Nah itu kan something yang menurut saya begitu ada trust mereka itu bisa, ya maksudnya gini loh, itu tuh badak dan liar gitu loh ya kan. Tapi
ibaratnya ya mereka punya insting dan punya perasaan yang bisa seperti itu. Kalau mereka benar-benar menyerang manusia, sebenarnya karena Ada sebabnya. iya itu Oke. loh. Jadi bukan semata-mata karena mereka mau menyerang manusia, karena kondisi itu nggak ada gitu ya. Oke. Dalam benak mereka. Tapi bayangkan gini, kalau sekarang tempat tinggal mereka dirusak, ya kan? Ya. Lalu mereka dikasih jerat, kan mereka belajar kan? Sama kayak kita ya. Itu gitu loh. karena manusia sendiri mencontohkan kan, Iya, kurang kan lebih mereka akan punya seperti trauma. Jadi manusia kan dianggap musuh banget sama mereka kan. itu. Oke. Gitu loh. Bagaimana kita juga bisa menghargai alam yang menjadi rumah bagi hewan-hewan Iya, di alam sangat, iya. liar ini kan. Iya. Ibaratnya jangan mengganggu kalau tidak mau diganggu. Betul. Intinya begitu Iya. ya. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di Talk Is Fun kali ini. Sharingnya sangat menarik sekali, menjelaskan pemahaman kita mungkin yang selama ini susah diterima dengan logika, tapi melalui dokter it happens, ya kan. Iya. Bagaimana? Dan sayang kalau nggak dipakai sebenarnya, karena otak kanan kita luar biasa banget. Oke. Dan isinya Mungkin saya setelah ini bisa belajar ya. boleh. Sayang banget karena isinya itu banyak apa ya, nggak ada manipulasi ya. Iya. Kalau otak kiri penuh dengan manipulasi kan. Iya. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang trauma kita itu kan semuanya ada di situ. Sementara otak kanan itu pure banget, murni banget. Dan Semakin kita mengikuti itu gitu. Seperti hewan-hewan tadi yang dokter Iya. jelaskan kan, mereka semurni ini, tidak ada manipulasi, Tidak ada manipulasi. dan seperti mungkin makhluk hidup lainnya manusia yang ada Iya. di bumi ini ya. Iya. Thank you for coming, Oke, terima makasih kasih banyak. dokter sudah datang, dan usai jeda Talk Is Fun masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Pas ditempatkan pertama di Polrestabes Semarang, terus diajak ke TKP yang ada orang meninggal, diduga meninggal tidak wajar, diduga bunuh diri, tapi ternyata setelah kita periksa seharian, terus kita buktikan itu pembunuhan. Dia emang selama hamil tuh si anak nggak ketahuan kalau hamil. Sosok Dr. Sumi Hastri Purwanti mungkin masih asing bagi Anda, namun tidak bagi dunia forensik Indonesia. Selama 25 tahun, Dr. Hastri kerap terlibat dalam proses identifikasi dan otopsi korban kasus kriminal dan kecelakaan. Sumi Hastri menjadi poluan pertama di Asia yang bergelar dokter forensik. Melalui otopsi, ia bisa mengetahui waktu penyebab kematian korban meninggal dunia. Salah satu kasus kematian yang ia analisis adalah pembunuhan ibu dan anak di Subang pada tahun 2021 lalu. Penyelidikan kasus ini pun memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Bagaimana perjalanan karir dokter dalam menangani kasus-kasus kematian hingga yang tak wajar sekalipun? Kembali lagi bersama saya Tiffany Raitama di Talk Is Fun. Kalau kita berbicara mengenai dunia forensik, bisa dibilang ini penuh tanda tanya karena dibutuhkan bukti fisik serta analisis ilmiah untuk dapat memecahkan atau menginvestigasi sebuah kasus. Begitu juga tamu saya atau narasumber di Talk Is Fun kali ini yang sudah 25 tahun ya yang berada di dunia forensik gitu, banyak sekali memecahkan kasus-kasus kriminal gitu ya, kepekaan atau pesan-pesan juga dari kondisi jenazah yang bisa mengarahkan dengan terpecahkannya sebuah kasus kriminal atau crime. Sudah hadir di Talk Is Fun kali ini ada Dr. Hastri Purwanti. Dokter, apa kabar? Deg-degan ya kita kalau ketemu dokter forensik ya. Dok, 25 tahun betul ya dok ya? Sudah menjadi dokter forensik. Apa yang membuat dokter awal mulanya tertarik atau bisa lebih mendalami dunia forensik? Ya itu, pas ditempatkan pertama di Polrestabes Semarang, terus diajak ke TKP yang ada orang meninggal, diduga meninggal tidak wajar, diduga bunuh diri, tapi ternyata setelah kita periksa seharian, terus kita buktikan itu pembunuhan. Oke, ketika ada satu kasus misalkan dengan bunuh diri atau ada kasus kecelakaan, pembunuhan, bagaimana proses pendalaman pertama atau di investigasi tahap awalnya? Karena kan pastikan itu berbeda-beda, apakah memang setiap ada kasus kematian ini memang
Ya Selalu- beda-beda, Ah. nanti jadi satu mata pelajaran kuliah forensik dan kalau jelaskan di sini. Beda, memang jelas beda dari luka-lukanya, dari keadaan awalnya, dari bentuk luka, terus ya tanda-tanda perlawanan di tubuhnya atau irisan atau tusukan atau mungkin juga digantung atau tergantung atau gantung diri atau dijerat dulu, dibakar dulu atau ditenggelamkan, sudah nggak sadar ditenggelamkan atau mau ditenggelam, itu seperti itu. Karena di kedokteran forensik memang kita hanya membuktikan tuh apakah dia memang korban pembunuhan, bunuh diri atau accident. Nggak takut ya dok? Enggak. Nanti kalau saya kasih kuliah di sini malah kasih pelajaran pada penjahat nanti. Tapi dari pertama tahu dengan risiko itu bahwa ya akan ada bedah otopsi dan segala macam. Ya pasti, karena untuk memastikan tadi waktu, cara, mekanisme sama sebab kematian kita harus periksa luar dan dalam atau nama lainnya otopsi. Karena pada takut masyarakat sebut kata-kata otopsi, saya selalu bilang periksa luar dan dalam lengkap. Itu aja. Oke. Proses yang paling saya bilang paling kritis dalam identifikasi korban tuh apa dok? Proses kritisnya ya waktu kematian, semakin lama dia akan semakin sulit teridentifikasi karena berburu sama waktu kematian. Jadi cold case-nya itu biasanya kurang dari 10 jam, itu biasanya apapun yang di tubuhnya masih bagus, jelas itu bisa kita periksa atau kita identifikasi. Tapi bila lebih ya tetap ada kemudahan bagi saya karena kita periksa lab yang lain-lain dengan teman-teman penyidik, kita olah TKP bersama. Bisa saling support itu. Apa yang ditemukan di TKP, apa yang kita temukan di tubuh jenazah, bahkan juga keterangan para saksi karena harus tahu pasti penyidik ini waktu kematian karena berhubungan dengan alibi juga. Mungkinkah saksi yang ada di situ biasanya dia kadang pelaku. Banyak kasus-kasus viral itu kan. Selama menjadi dokter forensik, apakah insting itu juga diperlukan dok? Ya pasti, itu kayaknya Intuisi, mengikutin aja sih. Mengikutin sendiri karena kita mungkin berhubungan dengan tubuh jenazah yang katanya masih baru meninggal, arwahnya masih di sekitar situ dan mungkin dia juga minta bantuan yang tidak kita tahu. Ya jadi ada kayak institusi atau indra keenam ya untuk mengarah ke situ, walaupun kita pasti cari yang saintifik atau ilmiah yang pasti Base-nya tetap itu ya, betul. penyidik biar bisa terus kasusnya kan. Kalau di proses pengadilan kan barang buktinya tuh yang dituangkan dalam visum et repertum termasuk hasil labnya bisa kita majukan ke yang mulia, hakim, ke JPU, ke pembela mereka. Jadi kita bisa berargumen. Kalau saya sering memberi kuliah malah di pengadilan. Karena kan nggak mungkin barang bukti berupa jenazah dibawa pengadilan kan. Iya. Ya. Jadi dituangkan dalam visum itu. Salah satu yang mungkin juga relate adalah terkait dengan otopsi. Di beberapa kasus kejahatan, banyak keluarga yang juga menolak untuk pemeriksaan otopsi. Mungkin dokter mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, dielaborasi lagi, mengapa pentingnya pemeriksaan forensik dan juga otopsi pada sebuah kasus kejahatan. Walaupun memang itu adalah hak dari keluarga ya dok ya. Sebenarnya keluarga itu hanya diberitahu aja kita izin. Undang-undangnya itu penyidik berhak meminta otopsi. Karena ada pasalnya juga yang menghalang-halangi penyidikan akan dipidana. Dan otopsi kan salah satu tindakan penyidikan juga untuk mengungkap apa yang terjadi pada tubuh ini. Jadi ya sebaiknya memang masyarakat mengerti pentingnya otopsi karena akan membuat jelas nih kasusnya tadi untuk berburu waktu kematian, terus cara mekanisme mungkin senjatanya diumpetin apa dihilangin seperti itu. Kalau kita sudah langsung kerjakan otopsi kan kita bisa tahu dari lukanya ternyata jenis senjatanya apa, bentuk jenazahnya apa, dan terakhir sebab kematian. Dan itu sangat-sangat membantu teman-teman penyidik karena kasusnya jadi jelas dan orang yang lapor, mungkin orang yang jadi saksi itu malah ternyata pelaku. Karena kan kita bisa cari coba jam segini
siapa yang ada di situ, jam kalau di CCTV. Kalau nggak ada kan kita fokus ke tubuh jenazah ini. Oke. Itu sangat-sangat penting. Dan disitulah kita bisa menjelaskan yang pasti sebab kematian, karena nanti untuk jatuhnya hukuman di peradilan. Oke. Kalau nggak diotopsi kan nggak tahu sebab kematiannya. Iya. Bisa lepas Bisa, pelakunya. betul. Iya. Oke. Sebagai dokter forensik, pernah merasa mungkin overwhelmed, berpuluh-puluh tahun ya berhadapan dengan beragam banyak kasus gitu ya, sehingga mungkin secara psikologis itu akan berdampak. Ada rasa seperti itu nggak sih dok? Atau mungkin menjadi skeptis dengan ada sih, sebuah... makanya kemarin kan saya ikut bantu korban bencana juga di Sumut. Ya udah, kan saya juga berhubungan dengan pengungsi, dengan jenazah ya. Ya sudah, saya karena udah janjian di sini Selasa ya, Senin pulang. Ya butuh healing juga, tapi tetap saya nanti minggu depan mungkin ke Aceh kan, Tamiang, karena mungkin banyak jenazah ditemukan karena mulai kering, mulai dibuka jalannya kan, takut yang tertimbun-timbun itu. Dan ya bagi saya itu mungkin karena panggilan hati ya, jadi nggak pernah merasa overwhelmed gitu ya. Nggak juga sih, karena saya cuman ya mungkin cukup istirahat, tidur, ketemu keluarga atau teman-temannya, sudah selesai. Nggak terus kepikiran gitu, terus mengganggu. Kalau mengganggu nanti saya konsul psikiater. Enggak sih. Dan ada batasan waktu nggak sih dok, misalkan untuk paling lama kasus yang pernah dipecahkan atau dikerjakan tuh? Banyak ya, sampai ada yang 2 tahun. Sampai 2 tahun? Ya banyak juga. Oke. Ya, yang viral waktu dari kasus Subang itu kan sampai 2 tahun loh. Oh oke. Akhirnya terpecahkan juga. Dan rata-rata itu kalau kasusnya segera kita otopsi sih biasanya cepat terungkap. Jadi memang kunci utamanya adalah pembukanya ada di otopsi itu ya? Makanya saya kadang tidak menolak rekan-rekan media ngajak saya bicara di media, di podcast atau dimanapun ya, untuk edukasi ke masyarakat sih tujuannya. Supaya jelas gitu loh. Jadi ya malah di undang-undang itu kan yang minta otopsi penyidik ya, Polri. Betul. Nah saya inginkan malah masyarakat harusnya minta, tapi tetap kepada polisi yang minta ke kita tertulis gitu. Jadi tidak ragu lagi, penyidik juga akan senang kan. Selama ini penyidik yang minta, warga nggak boleh menghalang-halangi gitu. Makanya saya sering edukasi biar warga yang minta ke polisi ke dokter forensik, jadi lebih enak. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di CNN Indonesia kali ini. Atas waktunya. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa buka diskusi mungkin sama teman-teman media lainnya ya dok. Terkait dengan ini supaya mungkin masyarakat lebih tersosialisasi dan juga teredukasi lagi soal forensik dan juga otopsi ini. Terima kasih dokter Hasri sudah hadir hari ini, dan usai jeda kita masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Yap, sekarang saatnya kita simak Hot Topics atau Hot Picks untuk lihat ya referensi berita dari cnnindonesia.com berikut ini. Untuk Anda horror seeker yang suka dengan film-film horor, ada film horor terbaru hasil kolaborasi atau kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia. Film apa saja? Ini dia. Indonesia dan Malaysia berkolaborasi menggarap 4 film horor baru. Jadi 4 film itu adalah Munafik, Khurafat, Kadam, dan juga Badut Gendong. Nah, Munafik ini nantinya dibintangi oleh Arya Saloka dan Acha Septriasa, menceritakan ustadz yang mengalami krisis iman setelah kematian sang istri dan berjuang melawan setan yang merasuki seorang perempuan. Munafik diarahkan sutradara Guntur Suharyanto, menjadi salah satu film sukses di Malaysia yang pertama tayang di tahun 2016. Kita bergeser berikutnya ke teknologi yang juga horor. Ini horor kalau tiba-tiba handphonenya penuh memorinya. Nah, apa nih yang harus dilakukan ketika Android Anda mungkin full memori?
Jadi ponsel Android yang mulai lemot ini kerap dipicu memori internal hampir penuh. Kenapa? Karena terlalu banyak aplikasi yang terpasang. Ada sejumlah aplikasi yang kerap membuat memori Anda penuh. Yang pertama, aplikasi peningkat performa. Kemudian, aplikasi dengan fungsi ganda dan juga bloatware. Untuk menambah ruang selain menyingkirkan aplikasi yang nggak diperluin lagi, bisa juga ya, itu hapus cache aplikasi atau hapus serta backup file pribadi. Bersihkan media WhatsApp, gunakan penyimpanan cloud dan juga bisa tambah kartu memori eksternal. Oke, dari yang horor-horor kita ke kopi deh ya, untuk ada pecinta dan juga penikmat kopi yang mungkin tiap hari punya kebiasaan ya, harus rutin meminum atau mengonsumsi kopi. Tapi kalau misalkan minum kopi sebelum olahraga, kira-kira boleh nggak sih? Nah, jadi bagus nggak ya kalau minum kopi sebelum olahraga? Minum kopi sebelum olahraga itu sebenarnya sangat dianjurkan oleh para ahli. Jadi mengutip dari About Coffee, kafein di kopi ini tuh memberikan berbagai efek positif. Mulai dari meningkatkan fungsi neuromuskular, antioksidan, hormon, kognitif, hingga metabolisme. Para ahli merekomendasikan untuk mengkonsumsi kopi sekitar 1 jam lah ya, kurang lebih sebelum olahraga. Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu minum 2 cangkir kopi. Nah, kira-kira kopi jenis apa sih yang baik? Menurut Times of India, kopi hitam ini bisa jadi pilihan terbaik ya untuk Anda minum sebelum memulai aktivitas olahraga. Kalau misalkan minum kopi sebelum olahraga, nah ini setelahnya sarapan. Nah, kalau untuk sarapan kira-kira banyak yang nanya ini ya, mana nih yang lebih baik atau yang mana ini yang lebih bagus? Pisang atau alpukat? Atau mungkin dua-duanya dikonsumsi barengan. Jadi pisang dan alpukat ini kan banyak sekali dipilih sebagai pelengkap menu sarapan. Tapi pertanyaannya mana sih yang lebih baik? Dikutip dari laman Times of India, kalau mau menambah energi dengan cepat atau hendak berolahraga ya, khusus di pagi hari, maka pisang itu adalah pilihan yang pas. Kenapa? Karena pisang ini mengandung gula alami yang pastinya mudah diserap oleh tubuh kita sehingga memberikan dorongan energi instan. Kalau mau rasa kenyangnya mungkin agak lebih lama sekaligus mendapatkan energi yang seimbang dan lemak yang menyehatkan untuk jantung, maka alpukat adalah pilihan yang tepat. Jadi kandungan lemak sehat dan serat alpukat ini membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, cocok sekali untuk menunda rasa lapar. Oke, that's it Hot Topics for today. Artinya Talk is Fun juga akan berakhir kali ini. Tapi tenang aja, minggu depan kita masih akan kembali dengan keseruan-keseruan lainnya bersama narasumber saya di Talk is Fun. Saya Tiffany Raitama pamit. See you next week. Kelahar. Wah, gue lupa namanya.